Halo teman-teman, selamat datang di channel Pilar Cerita. Terima kasih sudah klik video ini. Di video pertama ini, gue ingin bawakan alur cerita The New Mutant. Film ini disutradarahi oleh Josh Boone, dibintangi oleh Blue Han sebagai Daniel Moonstar atau Dani, Anya Taylor-Joy sebagai Illyana, Maisie Williams sebagai Ren, Charlie Heaton sebagai Sam, Henry Zaga sebagai Roberto, dan Alice Braga sebagai Dr. Ace. The New Mutant adalah film yang menceritakan tentang sekumpulan mutan remaja yang ditempatkan di fasilitas pengawasan mutan yang ternyata mereka dilatih untuk menjadi pembunuh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Cerita diawali dengan dibangunkannya Dani oleh ayahnya karena terjadi badai salju. Terlihat keadaan sekitar sudah hancur berantakan. Sang ayah pun meminta Dani bersembunyi di hutan. Tetapi Dani masih ketakutan, tidak ingin ayahnya pergi. Sang ayah pun pergi untuk membantu penduduk desa yang lain. Terdengar suara kekacauan, dan sang ayah pun terlempar ke tempat persembunyian Dani. Dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa, Dani semakin ketakutan. Dia mencoba untuk lari. Dia seperti dikejar oleh sesuatu. Hingga akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah berada di sebuah fasilitas pengawasan mutan dengan keadaan yang sudah terborgol. Di sini kita diperkenalkan dengan Dr. Reyes. Dia adalah dokter di fasilitas tersebut. Dokter menjelaskan, ternyata tornado melanda desanya. Semua orang meninggal kecuali Dani. Tetapi dia merasa itu bukan tornado karena dia seperti dikejar oleh sesuatu. Dr. Reyes bilang itu hanya trauma. Dr. Reyes menjelaskan bahwa Dani adalah mutan. Dani terkejut karena dia tidak mengetahuinya, tetapi mereka masih belum mengetahui kekuatan Dani. Pagi harinya, Dr. Reyes mengadakan sharing kepada para mutan lain. Di sini kita diperkenalkan dengan para mutan lainnya, yaitu Sam, Illyana, Roberto, dan Rain. Dani diperkenalkan sebagai pasien baru. Nama panjang Dani cukup unik, yaitu Daniel Moonstar. Ren bercerita ketika kekuatannya pertama kali muncul, dia berubah menjadi serigala. Dia berlari di hutan dan merasakan kebebasan. Di sisi lain, dia merasa ketakutan. Dia mendatangi pasturnya dan meminta untuk didoakan. Pastur itu meminta Ren menunjukkan perubahannya. Ketika dia berubah, pastur itu malah memukulinya hingga hampir mati dan menyebutnya dengan panggilan penyihir. Akhirnya Ren melawan pastur tersebut sampai pastur itu mati. Illyana mengantar Dani berkeliling karena diminta oleh Dr. Reyes. Illyana bilang Dr. Reyes tidak pernah memberitahu di mana lokasi kita. Katanya kota terdekat jaraknya 20 mil. Karena Dani melihat tidak ada pagar penghalang di fasilitas tersebut, dia langsung berlari keluar. Illyana menyemangatinya dengan bersorak-sorak. Dani berlari dan tiba-tiba dia menabrak sebuah dinding pelindung. Illyana mentertawakan Dani. Dani yang kesal mencoba menyerang Illyana, tetapi Illyana menghindar dengan berteleportasi. Dani mencoba bunuh diri karena merasa putus asa. Setelah dia ditinggal oleh ayahnya dan desanya hancur, sekarang dia malah terjebak di fasilitas ini. Saat dia ingin melompat, Rain mencegahnya. Rain mencoba menenangkan Dani dan membujuknya untuk menghentikan hal tersebut. Akhirnya mereka menjalin persahabatan. Setelah itu, mereka melihat Sam yang sedang mencoba mengendalikan kekuatannya. Dengan meningkatkan diri ke sebuah rantai, dia melesat dengan cepat. Saat Dani dan Ray selesai makan, mereka bergosip tentang Sam dan Roberto. Sam adalah seorang penambang. Dia bekerja dengan ayahnya, dan ayahnya Roberto adalah orang terkaya di Brazil. Roberto tidak pernah menceritakan tentang kekuatannya kepada siapapun. Malam harinya, ketika mereka semua tertidur, mereka diawasi oleh kamera dan dipindai aktivitas tubuh serta detak jantungnya. Diperlihatkan aktivitas tubuh Dani tidak stabil karena dia bermimpi buruk tentang kejadian yang menimpa desanya. Di sisi lain, Sam sedang berdiri, mendengarkan mesin cuci yang bergetar. Dia mendekati mesin cuci tersebut, lalu tiba-tiba lampunya padam, dan dia berada di tempat penambangan ayahnya. Di sini serem banget, gue ngerasa kayak di film horor. Gue kira bakal ada jumpscare. Ternyata Sam bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Saat Sam menengok ke belakang, para pekerja tambang tersebut menyerang Sam, dan Sam terpental akibat kekuatannya. Ternyata hal tersebut semacam halusinasi. Keesokan paginya, ketika Dani dan Ray mandi, Dani menanyakan tanda W yang berada di punggung Rain. Tetapi Rain tidak ingin membicarakannya. Di sisi lain, Sam terlihat sedih akibat berhalusinasi tentang ayahnya yang sudah mati. Dia mencoba menyakiti dirinya sendiri karena rasa bersalah. Saat mereka berkumpul, Dani dibully oleh Illyana. Dani mencoba melawan dan berhasil melukai Illyana. Illyana pun menunjukkan kekuatannya. Tangan kanan Illyana berubah mengeluarkan pedang laser. Ketika Illyana hendak menyerang Dani, Dr. Reyes datang dan mencegahnya dengan kekuatan pelindung. Ternyata dinding pelindung yang menyelimuti seluruh fasilitas adalah milik Dr. Reyes. Karena mereka berkelahi, mereka dipindahkan ke ruang isolasi.
Ketika Iliana tertidur di ruang isolasi, dia bermimpi buruk tentang masa kecilnya. Begitu juga dengan Dani, dia bermimpi tentang kejadian yang menimpa desanya. Dan di mimpi tersebut, dia terkena hujan salju, tetapi itu terbuat dari darah. Ketika dia bangun dari mimpi buruknya, ternyata darah tersebut ada di sekujur badannya. Di sisi lain, diperlihatkan Rain yang memasuki gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Karena kejadian di ruang isolasi, Dani diperiksa oleh Dr. Reis. Dia ambil sampel darahnya untuk mengetahui kekuatan Dani. Ketika Dr. Reis tertidur, mereka pergi ke loteng untuk bersantai. Menurut mereka, di loteng tidak ada kamera pengawas. Mereka bermain dengan alat kejujuran. Dani ditanya oleh Iliana, apa kekuatannya? Dani menjawab tidak tahu. Lalu Iliana menanyakan tentang kalung beruang yang dia kenakan. Dani menjawab ini adalah pemberian ayahnya. Ayahnya menceritakan tentang legenda beruang iblis. Saat kita kecil, beruang itu sudah ada di diri kita. Dia kecil dan lemah. Semakin dewasa, beruang itu semakin besar dan kuat. Karena beruang itu memakan rasa takut. Kalung itu diciptakan untuk mengingatkan Dani kalau dulunya beruang itu kecil, jadi Dani tidak boleh takut kepada apapun. Selanjutnya giliran Iliana. Ketika Dani bertanya kenapa dia ditempatkan di sini, Iliana bilang dia membunuh 18 orang dan dia mengakui bahwa dia adalah mutan yang paling kuat. Alat kejujuran menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Di sisi lain, ternyata Dr. Reis mengawasi mereka. Besok malamnya, dan Dr. Reis tertidur karena teh yang dicampurkan dengan obat tidur oleh Iliana. Mereka berpesta dan bersenang-senang. Sam curhat kepada Roberto bahwa dia dulu selalu membantu ayahnya menambang. Ketika dia di dalam gua, dia merasa sesak nafas dan dia ketakutan dan kekuatannya meledak. Seketika ayahnya dan para pekerja tambang lainnya tewas akibat dirinya. Ren mengajak Dani keluar. Dia ingin memberikan kejutan untuk Dani. Dani yang diajak keluar berbaring di halaman depan. Dani terkejut karena ketika melihat ke atas, kubah yang terkena hujan membentuk pola-pola bundar yang indah. Dan mereka pun berciuman. Roberto yang mendengar suara nyanyian melihat Iliana yang sedang berenang. Roberto menggoda Iliana. Mereka akhirnya bercumbu di kolam renang. Tubuh Roberto mengeluarkan asap. Roberto teringat masa lalunya ketika dia membakar pacarnya karena kekuatannya yang tidak bisa dikendalikan. Roberto membatalkan niatnya untuk bersetubuh dengan Iliana. Tetapi Iliana menggoda Roberto. Tiba-tiba mantannya keluar dengan keadaan yang sudah terbakar. Roberto yang ketakutan keluar dari kolam. Kekuatannya pun aktif tak terkendali. Seketika alarm berbunyi. Dr. Reis datang dan mendorong Roberto ke kolam. Dr. Reis mengurung Iliana ke ruang isolasi karena telah meracuninya dengan obat tidur. Esok paginya Dani diberi suntikan untuk memicu kekuatannya. Ketika dia terpengaruh obat itu, Dani melihat ingatan Dr. Reis tentang fasilitas pengendalian mutan lainnya yang tidak berperi kemanusiaan. Di sana, mutan anak-anak dijadikan penelitian, disiksa, dan dipaksa mengeluarkan kekuatan mereka. Di sisi lain, pintu ruang isolasi Iliana terbuka. Ketika dia melihat keluar, hanya ada tembok bergambar sosok yang menyeramkan. Adegan berpindah ketika Ren mandi, dia dikejutkan dengan kedatangan pasturnya. Rain diserang oleh pastur itu karena ketakutan dan kesakitan. Dia pun berlari dengan sosok serigalanya. Dr. Reis dan mutan lainnya datang untuk membantu. Iliana bilang ini semua ulah Dani. Dia yang mengetahui kekuatan Dani langsung menyerang dan memindahkan Dani ke sebuah dimensi. Tetapi Dani berhasil menyerang balik dengan membuka ingatan buruk Iliana. Iliana pun pingsan karena dibius oleh Dr. Reis. Setelah kejadian itu, Dani menghampiri Iliana untuk meminta maaf. Dani yang melihat ingatan buruk Iliana menanyakan siapa itu mereka, tetapi Iliana tidak mengetahui nama makhluk itu. Yang Iliana ketahui, makhluk itu senang ketika Iliana menangis. Kemudian Dr. Reis menerima email dari atasannya, bahwa kekuatan Dani tidak mungkin bisa dikendalikan. Dia diperintahkan untuk membunuh Dani. Di sisi lain diperlihatkan Dani yang sedang disuntikan racun oleh Dr. Reis. Ren berhasil menyerang Dr. Reis. Dr. Reis yang terluka langsung melarikan diri. Di sisi lain, Sam dan Iliana mendengar lagu yang aneh. Ternyata lagu tersebut berasal dari kamar Iliana. Mereka pun membuka pintu kamar tersebut. Ternyata di dalamnya ada ingatan kelam tentang Iliana. Makhluk mengerikan itu keluar dan berusaha menangkap Iliana. Bukannya mengeluarkan kekuatannya, Iliana malah meninggalkan Sam seorang diri. Tapi Sam berhasil melarikan diri. Sam menemui Roberto. Mereka pun bergegas mencari teman-temannya. Sesampainya di tangga, mereka dikejutkan dengan kedatangan Iliana. Iliana langsung membunuh 3 monster sekaligus. Mereka pun berkumpul di ruang Dr. Reis dan membongkar kedok Dr. Reis selama ini. Ternyata tempat yang mereka tinggali selama ini milik Essex Corporation dan bukan untuk perawatan para mutan, tetapi untuk melatih mutan menjadi pembunuh.
Karena kelakuan Dr. Ace yang hampir membunuh Dani, mereka pun sepakat untuk menghabisi Dr. Ace. Akhirnya mereka berhasil menemukan Dr. Ace yang sedang terluka. Dr. Ace yang pada dasar mutan senior berhasil membuat mereka semua tidak berkutik. Karena ulah Dr. Ace, Dani pun sekarat. Seketika mereka semua merasakan goncangan. Tiba-tiba beruang iblis itu muncul dan langsung memakan Dr. Ace. Ternyata beruang itu mengincar Dani. Mereka pun menyembunyikan Dani di gereja. Ilyana berinisiatif untuk melawan beruang tersebut. Dengan kekuatannya, dia mampu melukai beruang itu. Saya membantu Ilyana melawan beruang itu, tetapi beruang itu berhasil menerobos masuk ke gereja. Beruang itu berhasil menemukan Dani. Roberto yang dari tadi ketakutan akhirnya mau mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Ilyana yang sedang kehabisan kekuatan. Karena beruang itu terlalu kuat, Roberto pun kalah. Ren mencoba membangunkan Dani, tetapi itu tidak berhasil. Karena teman-temannya udah pada kalah, Ren melawan beruang tersebut. Dia yang bukan tandingan beruang itu terdesak. Dani yang sedang di alam bawah sadarnya dibangunkan oleh ayahnya. Ren yang nyaris dimakan beruang itu langsung diselamatkan oleh Dani. Dengan keberaniannya dia berhasil menaklukkan beruang itu. Karena dia tidak takut lagi terhadap beruang itu menghilang. Akhirnya mereka semua diselamatkan oleh Dani. Mereka pun keluar dari gereja. Sam mengecek apakah dinding pelindungnya masih ada atau tidak. Dia melemparkan sebuah batu peninggalan ayahnya. Ternyata dinding pelindung itu sudah hancur karena Dr. Ace yang mati dimakan beruang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di video pertama ini. Kalau menurut lo channel ini menghibur, lo boleh pencet subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.